Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita sama-sama hadir untuk bersama-sama belajar memahami tentang program yang ada di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, yaitu program Haromain Bapak Ibu sekalian ya. Di divisi Haromain ini adalah untuk program khusus umroh ya bagi kaum muslimin, di mana kita sekalian semua tentunya yang khusus kaum muslimin wal muslimat tentunya merasa terpanggil ya, setiap muslimin dan muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin beribadah ke tanah suci Haramain itu ya, di Mekah dan di Madinah. Nah, namun sebelumnya saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya mungkin Bapak Ibu nanti eh, ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh Bapak Ibu tanyakan, bisa langsung atau lewat chat ya, atau lewat chat yang ada di kolom Zoom kita, di room Zoom kita ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tanpa mengurangi dan hormat kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini dapat bertemu bersua kembali di room Zoom Haromain yang kita sama-sama ada di dalamnya. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu nanti kita akan sampaikan materi tentang eh, Haromain. Nah, sebelum saya buka slide-nya, sekali lagi bahwa setiap muslim dan muslimat yang bertakwa tentu ingin beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah ya. Karena mengapa? Karena kita sesungguhnya Allah itu sudah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru seluruh manusia agar beribadah ke Baitullah seperti itu. Jadi sudah ada sebuah kewajiban ya Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh itu. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam Al-Quran sebagaimana diserukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adin finna sibil haji ya'tuka rijalan. Ya. Jadi wahai Ibrahim, serulah manusia, kata Allah, serulah seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Nah, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan ada juga yang mengendarai unta kurus. Nah, seperti itu ya. Artinya berkendaraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, umroh itu sendiri juga kalau di dalam hadis disebutkan bahwa dari satu umroh ke umroh lainnya atau ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur itu adalah tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah dengan seruan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada seluruh manusia ini, apakah kita sudah merasa terpanggil? Ya, jadi paradigma haji dan umroh itu ada panggilan atau terpanggil. Allah itu tidak memanggil orang-orang yang mampu kan, tetapi Allah itu memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, jadi di sini ada kata dasar yang namanya panggil. Ya, panggil itu disandingkan dengan daftar mungkin ya Bapak Ibu, kalau kita tidak tidak terjadi terpanggil kalau kita tidak terdaftar. Nah, jadi menjadi terdaftar, maka jika diri kita didaftar, maka akan tercatat. Nah, setelah tercatat, maka terjadilah yang namanya panggilan. Nah, tetapi untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang namanya kendala ya, kendala berangkat ke tanah suci itu. Yang pertama mungkin ada yang kendalanya di biaya, biaya yang mahal ya, karena memang
untuk berangkat haji dan umroh itu adalah memerlukan biaya atau finansial yang cukup besar. Kemudian ada juga kendalanya itu belum mampu. Belum mampu itu mungkin belum mampunya secara alasan secara kesiapan, secara syarat juga belum siap ya seperti itu. Nah, jadi belum siap. Ada tapi ada juga yang belum siapnya itu dengan alasan karena masih banyak dosa ya menunggu untuk menunggu bisa siap. Nah, atau kalau yang sakit-sakitan belum sehat. Nah, itu adalah sebuah kendala-kendala semuanya itu ya. Dan juga nah ini merasa belum dipanggil. Nah, tetapi di sini ya dari semua kendala yang ada itu Bapak Ibu sekalian, biaya yang mahal, belum mampu, belum siap karena merasa banyak berdosa, belum sehat, belum dipanggil. Kalau niatnya sungguh-sungguh, maka setiap kendala itu tentunya ada solusinya. Gitu ya. Jadi berawal dari niat terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu eh, ada beberapa tanda orang-orang yang apa? Orang yang terpanggil ke Baitullah. Jadi di antara tanda-tanda orang yang ke Baitullah itu yang pertama semakin rajin beribadah ya. Semakin rajin beribadah, berdoa kepada Allah untuk segera bisa diundang ke Baitullah. Nah, kemudian juga mulai rajin mencari informasi tentang bagaimana caranya haji gitu ya, biayanya, kemudian travelnya, nah, dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk yang mampu, yang sudah mampu, nah secara keuangan atau secara kesehatan dan lain-lain, maka akan segera daftar. Nah, tetapi kadang gitu ya orang yang sudah mampu baik secara finansial maupun secara kesehatan, dia belum berani mendaftar. Maka ada tugas kita yaitu untuk syiar, yaitu menyerukan. Karena tadi Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah itu menyeru kepada seluruh seluruh manusia ya untuk berangkat ibadah haji. Nah, bagaimana yang belum punya uang atau belum punya finansialnya? Nah, di sini tentunya yaitu dengan solusi yang lain. Solusi yang lain yaitu dengan cara menabung atau cara yang lainnya. Nah ini, nah baiklah saya akan coba sharekan ya eh, slide-nya yaitu tentang Baitullah Romain ini ya. Eh, Nah ini, saat ini suka nggak kelihatan. Udah nampak belum Bapak Ibu? Udah ya, suaranya dulu. Nah, di sini menuju Baitullah lebih cepat menjawab tiga panggilan suci ke Baitullah. Nah, saya besarkan dulu. Nah, itu. Jadi ada tiga panggilan ya, ada tiga panggilan suci yang Allah berikan kepada kita setiap manusia. Yang pertama ya tadi ada dari masjid itu panggilan muazin, panggilan azan. Azan itu adalah muazin memanggil azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Setiap muslim pasti dengan panggilan tersebut untuk menunaikan ibadah kewajibannya yaitu sholat yang lima waktu diawali dengan panggilan berupa adan. Yang kedua, panggilan beribadah ini ya beribadah umroh yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, itu juga adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah istiqoah ya. Man istata'a kan udah mampu maka dia wajib untuk mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah panggilan yang semua manusia akan mengalaminya, yaitu yang bernama kematian ya Bapak Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu juga adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia pasti akan
mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas akan mengalami yang namanya mati. Nah, di situ adalah tiga panggilan. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah panggilan yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu tentang ibadah haji ke Baitullah atau ibadah umroh ke Baitullah. Nah, maka di sini kita KLP mempunyai divisi Haromain, di mana divisi Haromain ini adalah salah satu bagaimana caranya solusi kita bisa berangkat ke Baitullah. Seperti itu ya Bapak itu. Nah, sebelumnya ini ada sebuah doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'at wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli dain. Ini biasanya doa ini dibaca ketika kita meminum air jam-jam ya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, wasifaan dan kesembuhan mingkulidain dari segala penyakit. Nah, ini berkaitan dengan air jam-jam itu ada di dalam rangkaian ibadah umroh dan haji. Nah, ini maka yang pertama Bapak Ibu kita awali dengan niat kita ya. Nawaitul umroh wa asramtu bihi lillahi ta'ala labaika humma labaika Allahumma umroh. Jadi niat aku melaksanakan umroh dengan berikhram karena Allah Ta'ala, aku memenuhi panggilanmu untuk mengerjakan umroh. Nawaitul umroh wa akhramtu bihi lillahi ta'ala labaika Allahumma umroh. Nah ini. Kalau di haji ini ya Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh, Bapak Ibu sekalian ya, kita merinding mendengarnya ya. Ini adalah baik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu diucapkan ya ketika kita beribadah. Nah, ini yang jutaan manusia kumpul semua di tanah haram, yaitu di Mekah Al-Mukarramah di Baitullah mengucapkan talbiyah tersebut, yaitu labaik Allahumma labaik. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tentu nanti juga kita akan sama-sama bisa berangkat ke sana dan kumandang labaik Allahumma labaik itu adalah menjadikan sesuatu yang sangat menggetarkan diri kita. Ya, coba saya sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, jadi yang pertama adalah Bapak Ibu kita berniat ya, berniat kuat. Niat itu menjadi ukuran benarnya suatu perbuatan kita. Kalau dalam hadis disebutkan innamal a'malu biniat ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli amrin manawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu apa yang diniatkannya. Itu sebagaimana yang dihadiskan hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi awalilah dengan niat kita, mengazamkan diri kita ya Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama kita terpanggil ke Baitullah. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah berfirman bahwa bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu, gitu kan? Wasyari'u ila magfirah mir rabbikum. Jadi bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu wa jannati arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu disediakan uidat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia mendambakannya, mencita-citakan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Nah, di sini kita nanti akan bersama-sama kita mempunyai sebuah program, sebuah sistem yang bisa
memberangkatkan diri kita lebih cepat dan juga senantiasa bisa dengan biaya dengan lebih murah juga ya Bapak Ibu sekalian apabila kita sudah memahaminya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau tadi diawali dengan niat, kemudian juga adalah kita di sini itu untuk segera apa menuju ampunan dari Tuhanmu dari surga ya yang luasnya seperti langit dan bumi. Nah, maka kita harus punya keyakinan sepenuh hati bahwa Anda itu ya bahwa kita ini layak untuk beribadah umroh ke Baitullah. Faida azamka fatawakal Allah gitu kan. Apabila kamu bertawakal, maka apabila kamu membulatkan tekad, faida azamka fatawakal Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakilin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertawakal padanya. Nah ini di dalam surat Al-Imran ya ayat ke-59 bahwa kalau kita sudah mengazamkan diri kita, membulatkan tekad kita, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, ya apa kita yang niatkan, insya Allah dapat terwujud. Seperti itu. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian dan dipahami juga adalah hukum syarat, yaitu hukum muamalah terkait tentang ibadah umroh ini. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, walillahi ala nas hizul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi, walillahi ala nasi hijul bait. Nah, jadi mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, gitu ya walillah terhadap Allah gitu kan. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Bagi siapa? Manis tato'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ada syaratnya ya, syaratnya istita'ah. Jadi sudah siap, ya, siap secara fisik, siap secara mental ya, kalau beribadah ke Baitullah itu tidak cukup apa finansial saja, fisik juga siap, mental juga harus siap gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi walillahi ala nasi hijul baiti manistatuha ilahi sabila. Jadi mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu manistatuha bagi orang yang sanggup ilahi sabila mengadakan perjalanan sabila itu perjalanan ke Baitullah. Nah, kata Allah dalam lanjutan ayatnya, "Waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin." Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, ya, tidak mengerjakannya, fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu ghaniyun. Allah itu maha kaya, tidak memerlukan sesuatu 'anil alamin dari semesta alam. Jadi, karena itu adalah suatu kewajiban, itu adalah tugas kita semua sebagai muslim. Baik, baru Bapak Ibu sekalian saya akan sampaikan tentang beberapa cara untuk berangkat umroh. Ya, ada beberapa cara untuk berangkat umroh itu. Yang pertama adalah dengan cara menabung. Yang kedua bisa menjadi marketing travel umroh. Yang ketiga sudah ada panggilan, ya dapat panggilan atau ada rezeki. Yang keempat bisa dengan amalan surat. Dan yang kelima yaitu yang sedang kita bicarakan yaitu dengan Haromain. Yaitu di PT KLPI. Seperti itu. Nah, di sini sebetulnya ada 4 menu di cabang Haromain ya Bapak Ibu. Tapi saya akan langsung membacakan yang di menu yang keempat yang disebut dengan mumtad ya Bapak Ibu. Nah, di sini langsunglah. Oke. Nah, langsung sini ya. Jadi tasirah mumtaz Bapak Ibu di sini kita yaitu
eh, apa yang sedang kita kerjakan, yaitu di sini ada aplikasi air dan ombak yang bisa menjadi jembatan untuk kita bisa mendorong kita untuk berangkat ke Baitullah. Nah, di sini dalam arti kita ada kewajiban syiar ya, syiar. Syiar itu ya dalam arti kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa bersama-sama bergabung dengan kita, tujuannya untuk bisa berangkat ke Baitullah dengan secara mudah. Jadi setelah Anda syiar, misalkan ada 3 orang yang bergabung dalam program Tasiroh Umtad, maka Anda akan mendapat nomor antrian seperti itu. Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, di sini Bapak Ibu ya kita mendaftar ke KLPI untuk program Haromayan itu, kemudian Bapak Ibu nanti akan disuruh untuk mendownload aplikasi, 2 aplikasi ya, aplikasi air dan aplikasi ombak. Nah, setelah itu ada kewajiban untuk mensiarkannya, yaitu untuk bersama-sama membangun barisan atau shop atau jaringan yang semuanya itu adalah untuk tujuan kita semua. Seperti itu. Nah, apabila subnya sudah terpenuhi 5 sub saja gitu ya, tidak perlu 11 sub, maka Anda akan berangkat umroh. Seperti itu. Nah, secara teknis lanjutnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lebih jelas lagi secara offline ya Bapak Ibu. Biayanya berapa? Itu adalah 2,5 juta ya Bapak Ibu. Dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan diantaranya kita akan mendapatkan 2 tiket umroh ya. 2 tiket umroh itu karena satu ada dari aplikasi air dan satu lagi adalah aplikasi ombak. Nah, apabila yang sudah mencapai keberangkatan kita, maka setelah kita berangkat, Bapak Ibu, ya, kita ini akan memiliki kesempatan kembali untuk bisa umroh setiap tahun, ya, umroh setiap tahun. Tapi kita akan atur. Yang pertama yaitu setelah Anda pulang umroh itu, Bapak Ibu setiap tahunnya tetap berkontribusi ya, yaitu dengan membayar kewajibannya yang 2,5 juta, tetapi Bapak Ibu akan diberikan dana kurban ya, uang kurban senilai 5 juta rupiah. Nah, ini mungkin beda dengan yang lain ya Bapak Ibu. Bagi orang yang sudah berhasil berangkat umroh melalui KLPI program Haromayan, selain dia bisa berangkat umroh, dia juga setiap tahunnya itu bisa apa? Bisa melaksanakan kurban, yaitu akan diberikan sebesar 5 juta rupiah. Inilah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan kalau tahun pertama dia berangkat umrah, tahun kedua istirahat dulu ya. Di tahun ketiga Bapak Ibu bisa berangkat lagi, bisa berangkat lagi. Sedangkan uang kurban itu tetap diberikan itu setiap tahun, seperti itu. Nah, jadi secara gampang seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ada juga uang jaminan ya. Jadi ada manfaat jaminan uang pendaftaran untuk peserta maksimal usia 63 tahun, yaitu mendapat uang jaminan 20 juta rupiah. Misalkan tidak berhasil berangkat ya Bapak Ibu karena sesuatu hal resiko, nah maka akan diberikan yang namanya uang jaminan sebesar 20 juta rupiah. Berapapun yang sudah masuk, misalkan baru 1 kali karena terburu terpanggil yang yang panggilan yang ketiga tadi ya Bapak Ibu. Nah, tetapi sebagai ahli waris, anak, istri atau suami kita tetap akan bisa melanjutkannya seperti itu. Nah, itu yang dengan jaminan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya secara singkatnya tentang program yang ada di eh, apa di Haromain tersebut.
Jadi di Haramain itu kita bisa melakukan dengan cara kita mensiarkan, kita mengajak bersama-sama untuk berpartisipasi melakukan ibadah umroh. Ya, adapun program yang lain, Bapak Ibu ada yang seperti biasa yang nabung. Ya, kalau itu mungkin sudah paham yang nabung itu ya nabung, tidak berbeda dengan yang lain. Cuman kalau nabung itu ya Bapak Ibu setelah terkumpul uang tabungannya baru bisa dia berangkat seperti itu. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini jadi di sistem ini yang dipakai adalah sistem antrian ya, yaitu gotong royong. Gotong royong menuju Baitullah. Nah, ini saya lewati dulu aja. Ini juga ya. Jadi semuanya itu dikerjakan oleh sistem sistem aplikasi air. Tugas kita hanya berkontribusi setiap antrian ya, setiap antrian kita. Jadi apa? Kita hanya berkontribusi di setiap antrian sistem tersebut. Nah, catatan yang terpentingnya ini ada beberapa catatan ya Bapak Ibu. Satu, untuk member air yang ingin mengikuti program ini silahkan. Silahkan menghubungi admin Haromain. Kemudian khusus untuk program Haromain, karena itu diperuntukkan untuk umroh ya Bapak Ibu, saldo yang ada pada Haromain itu tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya, tapi dikhususkan untuk program umroh saja. Ya, sesuai dengan tujuan kita. Nah, kemudian yang lainnya ya Bapak Ibu ya bisa kita pelajari bahwa setiap anggota yang kurang jelas atau lupa ya terkait program ini, nanti kita juga akan ada notif dan diingatkan. Kemudian kita juga ada kelas khusus untuk bisa lebih memahami lebih lanjut seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu ya kembali lagi kita apakah kita sudah merasa menjadi orang yang terpanggil ya. Nah, jadi semua yang kendala ada dalam diri kita ini adalah ada solusinya. Nah, satu solusinya itu dengan program Haromain ini ya Bapak Ibu. Ingat, sekali lagi Allah itu tidak memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, mudah-mudahan kita yang berada di sini termasuk orang-orang yang terpanggil ya Bapak Ibu. Terpanggil. Jadi Allah itu memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, tetapi kata panggil itu sendiri disandingkan dengan kata daftar. Tidak akan terpanggil kalau kita tidak daftar. Nah, itu saja ya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanyakan. Insya Allah kami akan berupaya untuk bisa menjawabnya untuk Bapak Ibu sekalian. Eh, Baik langsung hari ini ataupun secara offline juga ya Bapak Ibu bersama-sama untuk memahami lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Kira-kira Bapak Ibu ada yang kurang jelas di sini? Alhamdulillah ya masih bertahan. Nah itu ya, Alhamdulillah kita semuanya sudah walaupun berkali-kali tapi memang perlu ini adalah pemahaman terus ya, pemahaman terus supaya dan yang terpenting Bapak Ibu ayo kita jadikan orang-orang yang betul terpanggil itu yaitu dengan melakukan eh, apa tindakan kita yaitu dengan mendaftarnya. Ingat siar itu terus kita lakukan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian dan untuk selanjutnya marilah kita untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran ya untuk melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, dicukupkan sekian atau ada yang menanggapi dari apa yang saya sampaikan, baik itu tanggapan ya, baik itu masukan ataupun pertanyaan ya kalau ada. Nah, kalau ada ya, kalau tidak ada ya
Nanti dicukupkan dulu sekian seperti itu. Mangga, ada dari Bapak Ibu sekalian, dari ini yang hadir ini, Pak Abdul Yamin, Pak Saroji, Ibu Lois, Bu Indah, Cukup cukup? tuh Pak kalau saya mah. Ya Pak, Bu, Cukup kalau cukup, saya mah. cukup ya, baik-baik, Alhamdulillah. Nah, Pak Saroji, cukup Pak Saroji, baik ya Izin, semuanya. Pak. Ya, gimana Bu Izin, Indah? Pak. Baik-baik, boleh. Makasih, Pak. Ini misalnya ya, Pak ya, kita ngikut program Harumain, kemudian kita menabung. Hmm. Setelah menabung, ternyata ya maksudnya kita nabung gitu ya, Pak. Padahal kita ikut yang 2,5, tapi kita Ya, belum dapat mitra, disertai dengan menabung gitu ya, Pak ya. Lampung sudah Setelah satu terkumpul. tahun, kira-kira tabungan kita cukup, kita berangkat. Walaupun antrian kita belum nyampe ya Pak, karena tabungan kita sudah cukup. Apakah Ya, tahun kedua kita dapat uang kurban Pak? nah Itu kalau aja sih Pak. uang, oh, baik ya, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, untuk keberangkatannya, insya Allah karena biayanya sudah mencukupi untuk keberangkatan, ya insya Allah itu berangkat. Nah, tetapi kalau untuk yang kurbannya, mungkin karena programnya yang kurbannya di program yang 2,5 itu, ibu belum, yaitu belum belum ada ya, belum ada. Nah, jadi yang nabungnya itu kan nabung itu kan kalau di program satu nabung murni ya tasiroh murni itu hanya nabung saja. Kecuali kalau ibu nabungnya yang di tasiroh yang kedua, tasiroh plus air seperti itu ya. Yang 1 juta itu per tahunnya itu kan diikuti dengan tabungan juga. Nah, kalau yang itu baru ada kurban. Nah, tapi kurbannya itu 1,5 juta ya, 1,5 juta. Tapi kalau nabungnya nabung murni, ibu berhasil ya di program yang satu, udah terpenuhi setahun, sudah terkumpul, ibu baru bisa berangkat saja. Adapun untuk tahun selanjutnya untuk kurban menunggu dari sudah terkumpulnya di program yang keempat, yang 2,5 itu. Begitu kira-kira Bu Indah, mungkin bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak. Bisa dipahami Pak. Ya, Terima baik. kasih. Sama. Ada lagi, Pak Ibu, yang lainnya? Cukup. Assalamualaikum Pak Nah, itu. Ustadz, mohon izin Ya, tanya. bangga-bangga. Bangga, Pak Abdul. Pak Iya Abdul untuk Yamin teh saya dari mana, Pak? sendiri, Cirebon? ya Indramayu Pak. Oh, Indramayu. Ya, ya. Baik, Oke. Pak. Eh, Hmm, menindaklanjuti dari program Haromen ini sebetulnya ya sangat menarik banget ya. Cuman untuk saya itu kan di cabang ibadah itu kita boleh dikatakan sudah ya sudah oke. Misalnya dua Ya, puluh ribu gitu kan masih utuh gitu. Nah ya, ini ya. perwujudannya dari cabang ibadah gitu. Itu muncul ada bayar 2,5 2,5 juta. 2,5 juta itu per tahun apa tiap bulan terus dapat kita panggilan ini berdasarkan kita nabung jumlah mama 3 tahun ke depan jadinya 7,5 juta gitu atau berapa atau gimana gambarnya seperti apa itu Pak? Satu itu kedua, apakah kita itu harus merekrut dari 13, 9, 27 sampai 81 atau seperti apa gambarannya gitu. Sementara itu dulu monggo. Baik. Cukup itu, Pak Abdul ya. Nggih. Baik, yang pertama mungkin untuk program ibadah yang ke-12 mungkin ya Bapak Abdul Yamin. Yaitu Nggih. tetap ya, tetap. Ya itu mah tetap berjalan sesuai itu sebelum ada
apa ada memo untuk selanjutnya. Karena itu mah ya sudah berjalan ya seperti itu. Hmm, Jadi tetap itu mah sesuai dengan program air ya program air. oke. Nah untuk yang 2,5 tadi Bapak menanyakan itu apakah per tahun atau per bulan itu per tahun Pak ya. Cukup bayarnya per Oke. tahun. Cuman di situ punya kewajiban kita untuk mensiarkan. Jadi membangun jaringan Pak ya. Membangun jaringan kita bekerja sama bergotong royong, tidak dikerjakan sendiri gitu. Jadi dengan 2,5 itu kalau 1 tahun Bapak sudah terbentuk jaringannya untuk bisa berangkat yang 3981 243-nya itu sudah terkumpul, Bapak Abdul Yamin sudah berangkat walaupun baru 1 tahun. Nah, di situ. Nah, berarti bayarnya itu 2,5 dengan 2,5 Bapak sudah bisa berangkat gitu ya, sudah bisa berangkat. Dan tahun selanjutnya itu Bapak cukup bayar 2,5 lagi dapat program kurban gitu ya atau program kurban yang lainnya itu akan didapatkan kalau tercapainya dalam 1 tahun. Nah, tetapi kalau jaringannya belum tercapai dalam 1 tahun ya eh, sudah waktunya 1 tahun tersebut itu harus lagi bayar ya itu mah ada kewajiban tetap harus berkontribusi. Jadi kalau untuk keberangkatannya menunggu eh, terbentuknya jaringan Bapak, bentuknya jaringan Bapak. Tapi ingat ya dikerjakan itu tidak sendiri. Kalau Bapak sendiri makan kita cukup 3 orang saja, gitu ya. 3 orang saja kita kewajibannya itu. Nah, tetapi yang 3 itu mari kita bersama-sama bergotong royong. Kalau dikerjakan bersama-sama 392781 itu kan sebetulnya jatahnya hanya 33 gitu ya. Tetapi sini tidak dibatasi ya Bapak. Tidak Oke. perlu misalkan harus 3, mau 4, 5, dan seterusnya juga silahkan seperti itu. Karena itu semua adalah menjadi modal jaringan Bapak terbentuk. Itu kira-kira Pak Abdul Yamin ya penjelasannya apakah masih kurang jelas atau sudah ada gambaran seperti itu. Ada gambaran, cuman ini ada yang perlu ini lagi, saya tanyakan lagi. Kalau misalkan total biaya umroh ini Ya, kita anggap aja misalkan 40, umpama ini ya, contoh. ya. 40 kalau kita cash itu kita dapat program berapa hari kita selama di Haromain itu. Kalau bayarannya harus mencapai 40 juta gitu. Misalkan seperti itu. Oh ya, Menurut Pak Ustadz gimana kira-kira? ya. Berarti tanpa Jadi, merekrut lagi gitu ya Pak Ustadz ya? oh, jadi ingin berangkat aja gitu ya. Berangkat Iya. kita ada punya modal. Ya, kalau 40 itu adalah target Pak ya, target yang kita dapatkan itu 40 juta kita berangkat. Nah, tetapi kalau sudah terkumpul 40 juta itu disesuaikan dengan biaya di travel Pak. Yang kalau sekarang itu berkisaran ada yang 36, ya 35, ada yang 31, ada Oke. yang 30 gitu ya. Ya kita ambilnya yang 36 aja misalkan Pak. Berarti yang Oh. 40 itu masih ada lebihnya. Itu lebihnya masih hak Bapak gitu ya Pak. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Tetapi nanti ya mungkin diperhitungkan dulu kalau secara KLPI-nya yaitu dengan eh, ada admin berapa persennya mungkin seperti itu Pak. Cuman dari 40 Hmm. itu kan kalau dari 40 itu biasanya ada uang sakunya juga kan mungkin ada kelebihan seperti itu. Begitu Pak. Jadi tidak Hmm. tidak mutlak 40 itu jadi apa? eh Disesuaikan dengan tahun keberangkatan. Mungkin kalau sekarang 36, mungkin tahun depan sudah berubah jadi 37, ya kita mengikuti. Tergantung levelnya, Pak, seperti itu. Hmm. Iya, karena disesuaikan dengan ini fluktuasi dolar gitu ya Ustadz. Betul, betul, ya.
Tapi Nah, kalau nah terus, kalau kebetulan nurun ya kita mengikuti ya kita punya kelebihan, punya oh kelebihan gitu. Oke, dana. oke. Untuk harinya berapa hari tuh dapatnya kita Harinya itu? itu yang biasanya Pak kalau yang 36 itu 12 hari Pak, 12 hari. 12 hari perjalanan PP 2 hari, berarti yang pokoknya Ya, 10 gitu ya, Ustaz. betul. Yang intinya 10 hari. Hmm, Ya. oke, 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 Ustaz. Kalau 10 hari ini untuk KLP sendiri kerjasama dengan travel lain atau memang ada khusus gitu? Kalau sekarang ya masih kerjasama dengan travel lain. Yang sudah ada kerjasama itu dengan di Kuningan di PT Aliston ya Aliston. Hmm. Nah kalau untuk di Bandung mungkin kita diarahkan dengan Aldan Pak, dengan Aldan Oh, Wantabur ya hmm. Hmm. seperti itu. Itu all in nih, anu Pak Ustaz, all in. Jadi All misalkan ini eh, iya, pokoknya kita tahu beres berangkat gitu. Apa memang ada hal-hal lain misalkan paspor itu sendiri gitu. kalau Terus paspor itu biasanya meeting, sendiri Pak. oh gitu. Di luar Paspor dari itu harga sendiri. tadi Pak, misalnya. Ya, kecuali paspor ya. Kecuali paspor itu biasanya sendiri eh, diuruskan. Tapi kalau mau diuruskan langsung di travel juga bisa seperti itu. Cuman kan kena biaya lagi. Kalau sendiri kan lebih lebih murah. Khusus Oh, untuk paspor, Pak. oh, Paspor. perorangan gitu Kalau maksudnya gitu ya. ya bisa perorangan, bisa barengan, bisa. Kalau misalnya travel A, biasanya kan ada yang ngurusin paspornya gitu. Ada Nanti di tempat saya didamping. juga ada. Kalau di Aldan juga ada, Pak. Ada. Cuman kan yang biasanya harus biayanya 400 jadi 1 juta seperti itu. 1,5 juta mungkin seperti itu, Pak. Bedanya. Oh, kalau ada anu ya, gabung dengan Nah, travel itu ya. ya, gitu. Kan Sebenarnya kalau butuh diurus sendiri anunya itu, Pak. misalkan Ustaz, butuh rekomnya itu kan. rekom apa? Ya rekom untuk umroh itu biasanya kan ada dari travelnya. Nanti kalau di interview itu mesti ditanyain itu. Oh iya ada. Ya pokoknya gini Pak, eh, kalau mau yang diarahkan ke travel di Bandung ya bisa melewati saya ya. Oh gitu, oke, Kalau oke. yang di Kuningan nanti bisa lewat Pak Sadarmawan seperti itu. Hmm, hmm. Ya, ya kalau saya Indramayu berarti cenderung ke Kuningan paling ya. Ya, ke Kuningan berarti ke Pak Sadarmawan. Tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun dari luar Jawa Barat gitu, tapi ada yang mau ikut lewat di Bandung, travelnya Hmm. itu bisa ya. Lewat Kuningan juga bisa. Eh, Teknisnya nanti diberitahukan ya. Jadi walaupun Oh, di luar pulau itu bisa ya, walaupun di luar pulau Jawa maksudnya kita tetap bisa oke. karena ini seluruh Indonesia seperti itu. Hmm. Kamu misalnya kalau udah punya paspor sendiri, Ya kalau sudah paspor sendiri mah tinggal. bisa. Paspor kan Hmm. sekarang 10 tahun Pak ya berlakunya kalau sekarang Iya, mah. Hmm, iya, kan itu mungkin mah ada orang yang punya paspor tinggal 2 tahun atau 1 tahun lagi gitu kan. Nah ini ya bisa. dari ya travelnya itu bisa istilahnya apa diperpanjang apa gimana itu Pak? Ya, Ya kalau masih berlaku mah masih bisa Pak. Yang masih penting bisa ya. selama pelaksanaan ibadah umroh itu masih berlaku gitu. Jangan sampai Oke. 12 hari itu keburu habis gitu. Berarti paling enggak minimal 6 bulan atau 7 bulan gitu ya, Ustaz. Ya, betul. Yang penting waktu pas berangkat ini masih berlaku gitu, masa aktifnya. Betul, betul Pak. Terus kan Ah, travel-travel juga kan punya jadwal Pak dalam 1 tahun itu tidak hanya sekali ya. Kalau G. kita seperti di kami di Aldan itu eh, punya jadwal itu setahun itu hampir 4 kali ya. Ada bulan Rajab,
bulan Sya'ban, bulan Syawal nanti ada ya. Ada juga mungkin yang melakukan Ramadan gitu. Biasanya di bulan-bulan Hijriah ya, Muharram seperti itu. Nah, sekarang juga yang terbaru yang akan dijalankan itu Syawal ada. Syawal ada Maret ya, tanggal 3 Maret ini berangkat ada. Seperti itu. Kalau misalkan ini kan ada mau pengen pokoknya kita umroh di bulan Ramadan gitu. Itu Ya. gimana itu? Di bulan Ramadan bisa kita mengikuti yang travel yang ada yang menyelenggarakan bulan Ramadan, Pak. Banyak juga. Kita arahkan nanti. Jadi kalau misalnya udah terpanggil tapi saya mintanya ini di Ramadan gitu. Boleh. Ya, Ramadan itu banyak yang ini, Pak, banyak pahalanya, Pak. Oh iya bener itu maksudnya. Setengah dari haji, Pak. Ge. Dilaksanakan. Yes. Oke Pak, sementara cukup, nanti kita lagi. Terima kasih atas keterangannya. Amin. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, ada yang masih perlu ditanyakan atau sudah cukup saja ya? Sudah 20:27 ya, setengah 9. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini merupakan orang-orang yang terpanggil ya Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa semoga Allah memberikan limpahan rezeki yang luas, yang barokah, melimpah dan bermanfaat ya tentunya Bapak Ibu, sehingga kita semua dapat bisa melaksanakan ibadah umroh dan menjadikan umroh yang mabrur ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya Nandang dari Kota Bandung menyampaikan sekali lagi terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dan selamat beristirahat mungkin ya. Silakan nanti kita mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas di esok hari. Itu saja. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Terima kasih.